Selamat pagi, Mbak Dila. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ini Mbak Dila yang kemarin menghubungi saya ya via WhatsApp. Iya betul. Oke Mbak Dila, karena kan kemarin cuma perkenalan aja nih ya, maksudnya perkenalan singkat dan juga Mbak Dila hanya mengisi form dari yang saya sediakan di WhatsApp. Jadi sekarang kalau boleh Mbak Dila memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Iya bisa. Jadi perkenalkan nama saya adalah Tasma Putri. Bisa biasa dipanggil Dela dan ini lagi semester 5. Semester 5 gitu ya, lagi sibuk-sibuknya gitu. Iya. Oke, Mbak Dela dari asalnya? Tulungagung. Oh, dari Tulungagung. Di Tulungagung ya Mbak Dela. Iya. Sudah sering pulang nih Mbak Dela semester 5? Baru bisa 2 kali sih bulan ini. 2 kali di semester 5. Sekarang sudah UTS di semester 5? Sudah UTS, berarti sudah 8 pertemuan ya, lebih melakukan pertemuan. Oh, bisa dibilang sering ya pulangnya 1 bulan. Berarti kalau 2 kali 1 bulan sekali pulangnya ya. Enggak sih Bu. Ini panggilnya Kak atau Bu ya? Terserah Mbak Dela, nyamannya mau panggil siapa. Setelah kita berbincang ini kita berkenalan lagi ya, yang lebih lengkap. Kan terakhir pulang itu kemarin November. Ini ya September akhir sih. September akhir, berarti baru 2 minggu yang lalu ya. Oke, 2 minggu yang lalu sudah pulang ya, baru pulang lagi ya. Kayak berat atau ada keinginan lain atau cuma ingin refreshing gitu pulangnya Mbak Dela? Kalau refreshing enggak sih ya. Situasinya sama aja, cuma beda objeknya. Cuma kangen ibu aja sih. Oh, kangen ibu ya, memang nggak ada yang bisa ngalahin dari kangennya ibu ya. Terus Mbak Dela kuliahnya gimana? Lancar atau mungkin ada sesuatu yang tersendat atau terjebak gitu? Lebih ke dar-dar sih sama kayak tugasnya gitu. Dar-dar ya? Datangnya itu bertubi-tubi. Bertubi-tubi. Sebertubi-tubi apa itu tugasnya Mbak Dela? Ibaratnya itu kayak digusur anak panas, anak panas gitu. Berarti sangat apa ya? Oke Mbak Dela, kayak wah gitu ya, langsung tiba-tiba banyak, satu selesai datang lagi saya gitu. Satu belum selesai datang lagi baru gak gitu. Oke, dan belum selesai udah datang. Iya, nggak sopan ya tugasnya ya memang. Soalnya saya belum sini masuk kayak gitu. Oh, silakan tiba-tiba masuk, nggak sopan banget berarti ya tugasnya. Oke, semester 5 ya Mbak Dela ya, pasti ada pusing-pusing, gimana gitu. Iya, musik enakan gitu. Pusing-pusing enakan, jadi Mbak Dela menikmati. Iya. Kok nikmat nggak nikmat harus dinikmati ya Mbak Dela. Enak-enakan gitu lah. Betul sekali. Oke Mbak Dela, Mbak Dela kabarnya baik ya. Alhamdulillah. Terus di sini kita belum kenalan ya. Saya maksudnya Mbak Dela sudah. Saya Dewi. Di sini saya akan menjadi konselor Mbak Dela, konselor saya yang akan menemani Mbak Dela untuk menemukan jalan keluar ya tepatnya, menemani Mbak Dela untuk menemukan jalan keluar dari apa yang sedang menjadi keresahan Mbak Dela. Nah Mbak Dela di sini Mbak Dela nggak perlu takut ya. Mbak Dela nggak perlu takut karena kita akan menyelesaikan permasalahan Mbak Dela secara terbuka dan juga sangat menjaga kerahasiaan dari cerita Mbak Dela. Jadi cerita itu hanya tersimpan di dalam ruangan ini, tidak akan ada cerita yang keluar dari ruangan ini seperti itu. Nah Mbak Dela datang ke sini dengan sukarela kan ya? Iya, soalnya bingung mau cerita ke siapa. Oke. Mbak Dela datang ke sini dengan sukarela dan juga nanti diharapkan Mbak Dela bisa terbuka ya, sangat terbuka untuk
luarnya gitu. Jadi Mbak Dela nggak perlu takut dihakimi atau takut untuk menyampaikan, karena nanti ketika kita bisa menyampaikan secara gamblang dan terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi, insya Allah nanti jalannya akan lebih mudah dan lebih gampang gitu. Oke Mbak Dela, nanti kita akan laksanakan sesi kali ini dalam jangka waktu kurang lebih 20 sampai 30 menit. Apakah Mbak Dela bersedia? Oke, Mbak Dela bersedia ya. Di sini saya izin untuk mencatat ya Mbak Dela, karena kita perlu untuk mencatat poin-poin yang nantinya akan menjadi bantuan untuk menemukan jalan keluarnya. Kemudian di sini kita akan menemukan jalan keluar dengan membuat narasi baru tentang permasalahan Mbak Dela. Kita sebut permasalahan atau yang lainnya ya, keresahan aja deh, jangan permasalahan kayak berat gitu ya. Kita sebut keresahan aja. Jadi kita akan membuat cerita baru tentang keresahan yang sedang dialami Mbak Dela, yang membuat Mbak Dela itu menjadi lebih yakin dan lebih percaya diri dalam menghadapi keresahan tersebut. Oke, apakah ada yang ditanyakan Mbak Dela? Enggak sih. Enggak ada ya. Kalau gitu Mbak Dela duduknya sudah nyaman? Sudah, tapi nanti boleh kami pastikan. Boleh, senyamannya Mbak Dela ya nanti. Sudah siap ya Mbak Dela untuk menyampaikan keresahannya dan mencari jalan keluar bersama-sama? Sudah ya? Oke, kalau begitu apa nih yang membuat Mbak Dela menjadi resah dan datang ke sini? Sebenarnya minggu terakhir ini kan saya tuh merasa overthinking gitu loh, kayak cemas juga gitu ya, menghantui saya semenjak saya bertelepon dengan ayah saya gitu. Kayak perkataannya tuh kayak saya tuh nggak expect gitu loh bahwa dia bilang kayak gitu, padahal dari telepon-telepon sebelumnya atau kan kita kan kayak sering ngeliat kan namanya saya jarang pulang gitu, kayak dia tuh nggak melontarkan kata seperti itu, tapi kok baru kemarin tuh dia melontarkan kalimat seperti itu, sehingga sampai saat ini saya sering overthinking gitu kalau lagi kesepian lagi sendiri. Mbak Dela merasa overthinking karena omongan dari ayahnya itu. Omongan dari ayahnya itu omongan yang seperti apa yang membuat Mbak Dela overthinking dan juga cemas? Ada dua sih sebenarnya, sama ya kak aja ya. Ya boleh. Yang pertama itu dia melontarkan kalimat kayak kan kita kan telepon kayak soal keuangan keluarga gitu kan, dan dia itu bilang kalau saya itu harus apa ya, kayak Memahami. iya, kayak harus memahami ekonomi orang tua kayak gitu. Padahal sampai detik ini saya tuh sudah mencoba kayak memahami gitu, kayak kan biasanya anak seusia saya kan kayak minta apa-apa gitu kan selalu diturutin. Saya tuh mengontrol diri saya untuk tidak seperti itu, soalnya saya mengerti kalau ekonomi kita itu kayak nggak bagus gitu. Terus dia tuh melontarkan dengan kalimat kamu itu harus ya itu. Terus saya tuh diam sih di situ, nggak berani membantah gitu. Sebenarnya ada kata yang ingin saya ucapkan, namun takut jika ada keributan lagi gitu. Dan yang kedua itu beliau bilang kalau saya itu nggak boleh merepotkan kakak saya gitu, nggak boleh kayak main, nggak boleh, pokoknya nggak boleh jalan-jalan gitu loh. Karena kan kalau anak kuliah kalau nggak diimbangi dengan keluar jalan itu kan kayak tambah stres gitu ya. Saya tuh nggak boleh, pokoknya nggak boleh meminta uang dari kakak saya dengan untuk dibuat jalan-jalan gitu. Padahal kakak saya kayak fine-fine aja gitu. Terus
padahal itu yang membiayai selama ini itu kan bukan ayah saya, kakak saya gitu kan. Jadi kok bisa dia bilang seperti itu gitu, padahal kan dia istilahnya lepas tanggung jawab, tidak meragati menafkahi saya, menafkahi pendidikan saya gitu. Ayahnya Mbak Dela lepas tanggung jawab, dan ketika tanggung jawabnya beralih ke kakaknya Mbak Dela, ayahnya Mbak Dela untuk meminta tidak merepotkan kakaknya. Kemudian ketika ayahnya Mbak Dela ngomong seperti itu, apakah Mbak Dela menemukan kalau ayahnya itu merasa tidak bersalah atau bagaimana? Ketika ayahnya Mbak Dela ngomong seperti itu, dari pandangan Mbak Dela itu seperti apa? Iya, kayak dia ngomongnya kayak gak ada rasa bersalah, kayak enteng banget gitu loh. Padahal kan juga dia itu di rumah kan gak ngapain kan. Saya sebenarnya kayak pagi itu bahkan langsung ke kamar ditutup, nggak bekerja. Yang bekerja itu sama ibu saya gitu. Siang pun juga setelah makan dia balik ke kamar lagi gitu, nggak menggantikan sholat kayak atau nyuruh ibu saya makan dulu tuh enggak. Padahal dia sudah semuanya gitu loh, udah makan, udah sholat gitu. Berarti kayak hidupku ya hidupku, terserah kamu mau ngapain gitu. Iya. Kemudian Mbak Dela tadi bilang ini ya, ada kata yang ingin diucapkan dari diri Mbak Dela ya. Nah, itu kata seperti apa yang ingin Mbak Dela ucapkan? Waktu pertama itu kan yang saya harus memahami gitu kan. Itu saya pengen jawab kalau selama ini tuh Pak, menurutmu gimana kan? Aku nggak minta apa-apa, nggak minta ini itu, nggak menuntut ini itu kayak gitu kan. Nah itu yang pertama saya pengen jawab itu. Yang kedua pas saya dikatain merepotkan itu, sebenarnya saya pengen menjawab kalau kan selama ini yang lepas tanggung jawab kan dia kan, jadi kan mau nggak mau saya harus ditanggung kakak saya kan. Itu saya pengen ngomong seperti itu, kan kamu nggak kerja gini-gini kok bisa bilang saya merepotkan kakak saya. Tapi nggak bisa tersalurkan Iya. Dan membuat Mbak Dela overthinking, cemas seperti itu. Nah, dari overthinking dan cemasnya Mbak Dela kan tadi tidak boleh merepotkan kakak juga ya katanya. Akhirnya Mbak Dela overthinking dan cemas. Nah, kalau misalkan ya gini, yang Mbak Dela rasakan itu di overthinkingnya Mbak Dela itu overthinkingnya seperti apa? Maka Mbak Dela merasa akhirnya dari perkataan itu akhirnya membuat Mbak Dela merasa kalau Mbak Dela itu beban atau bagaimana? Ada sih kayak partner itu saya jadi telat makan sengaja untuk menunda makan gitu. Jadi kak saya nggak mikir kalau aku makan sehari segini dengan total segini itu nanti boros, nanti akan tambah merepotkan kakak saya gitu. Padahal kan kalau habisnya saya kayak nggak minta kan, kayak saya ada uang darurat uang simpenan saya gitu, tapi di diri saya masih terbayang dengan merepotkan itu. Overthinkingnya Mbak Dela jadi takut merepotkan gitu ya. Nah, overthinkingnya Mbak Dela itu bagaimana kalau kita melihat bahwa overthinking dari Mbak Dela itu tadi sebenarnya itu bukan dari diri Mbak Dela gitu. Jadi sebenarnya overthinking itu sesuatu yang membuat Mbak Dela itu menjadi tidak teratur makannya, menjadi telat makan gitu. Mbak Dela bisa punya pandangan seperti itu Mbak. Kalau overthinking itu bukan Mbak Dela. Iya sih kayak mengakui seperti itu, soalnya kan itu bukan dari pihak saya yang salah. Saya kan kayak perkataan dari ayah saya. Jadi overthinking itu disebabkan bukan karena dirinya Mbak Dela seperti itu. Oke, karena kita kalau menyebut overthinking itu membayangkannya kayak kesusahan gitu ya. Jadi kita gimana kalau kita kasih nama aja overthinking itu
hama ya. Nah, hama itu kalau Mbak Dela melihat, hama itu sebenarnya bukan sesuatu yang melekat di diri Mbak Dela, tetapi hama itu sesuatu yang mempengaruhi Mbak Dela untuk melakukan kegiatan yang tidak seharusnya Mbak Dela lakukan. Seperti tadi Mbak Dela menunda makan, gitu. Mbak Dela bisa membayangkan tidak? Untuk tidak memikirkan itu ya? Ya, kayak kalau hama itu bukan, kalau si hama itu bukan Mbak Dela, tetapi hama itu ya hama atau sesuatu yang membuat Mbak Dela seperti itu. Bisa Mbak Dela bayangkan? Sedikit itu belum bisa diuraikan Kak. Oke. Jadi seperti ini, kita cari bahasa yang gampang. Gimana ya? Bahasanya hama itu, ibaratkan hama itu sebagai orang atau temannya, musuhnya Mbak Dela deh, hama itu sebagai musuhnya Mbak Dela. Jadi hama itu apa sih yang menurut Mbak Dela? Apa sih yang hama itu inginkan dari dirinya Mbak Dela? Hama itu ingin Mbak Dela seperti apa menurut Mbak Dela? Kayak membuat saya kayak untuk terus mikir gitu loh, kayak mungkin gitu hasil saya jadi mudah makan. Oke, menurut Mbak Dela hama itu menginginkan Mbak Dela terus overthinking, Untuk memikirkan hal itu terus. untuk memikirkan hama itu terus ya. Kalau gitu ya, dari mana Mbak Dela percaya kalau si hama ini tadi bisa mempengaruhi kehidupannya Mbak Dela? Ya karena itu kayak saya jadi terpacu nih kalimat yang saya tuh memang merepotin kakak saya. Terpacu kalimat merepotin kakak saya. Iya. Nah, akhirnya Mbak Dela terpacu akan kalimat itu. Dan apakah kalimat itu dibenarkan oleh semua orang atau orang-orang di sekitar Mbak Dela menyetujui kalimat tersebut? Enggak sih, mereka bilang kalau saya itu bukan beban gitu, bukan enggak repotin gitu. Bukan beban ya Mbak Dela. Oke, sebelum itu kan Mbak Dela tadi sudah menemukan permasalahannya ya, keresahannya sudah mengungkapkan juga, terus juga Mbak Dela sudah sedikit kayak punya pandangan kalau sebenarnya hama ini bukan dirinya Mbak Dela seperti itu. Nah, tujuan dari Mbak Dela datang ke konseling ini apa sih? Tadi kita lupa membahasnya di awal. Kayak pengen merubah kayak kalimat saya kan kayak kalau saya tuh beban atau gitu kayak merubah gitu dari sudut pandang melalui seperti ini. Oh, Mbak Dela ingin merubah sudut pandangnya Mbak Dela kalau sebenarnya Mbak Dela itu bukan seperti itu. Oke, Mbak Dela inginnya seperti itu ya, maka kita lanjutkan untuk ke proses konseling yang tadi terputus ya. Oke, kalau gitu dari yang Mbak Dela sampaikan tadi kayak kalimat-kalimat dari ayahnya, terus kemudian kalimat overthinkingnya Mbak Dela itu seperti apa, dan pandangan-pandangan dari orang lain itu seperti apa. Lalu ketika Mbak Dela sudah mendapat kalimat positif dari orang-orang sekitar ya, kemudian apa hal positif atau kegiatan atau hal sesuatu yang positif itu yang membuat Mbak Dela akhirnya tidak teringat atau terpacu ke hama itu tadi ketika Mbak Dela melakukan apa? Boleh disebutin lebih dari itu kan ya? Boleh. Yang pertama kadang saya langsung cerita sama pasangan saya gitu, jadi dia nggak ngasih feedback yang bikin saya untuk nggak memikirkan hal tersebut. Terus yang kedua itu saya lebih milih untuk menonton film sih. Menonton film. Iya, udah itu aja. Nah, dari yang pertama nih langsung cerita ke pasangannya Mbak Dela. Nah, dari langsung
langsung cerita ke pasangannya Mbak Dela itu, akhirnya apa yang Mbak Dela rasakan? Agak sedikit lega gitu ya cerita ke dia, soalnya dia tuh kayak yang saya suka tuh malah tambah ngomor-ngomorin saya gitu loh. Ngomor-ngomorin? Iya, kayak ngomor malah yang enggak untuk gak usah pikir kan kayak bilang saya sebel sama omongannya saya gitu kan. Rasanya tuh kayak ngomongin kayak gini gitu, saya malah jadi gak apa-apa sih, saya malah suka jadi semangat gitu. Terus dia juga kayak ngomong, sudah gak usah dipikir, buktikan aja nanti kalau gini gitu. Pasangannya Mbak Dela memberikan penguatan ke Mbak Dela kalau Mbak Dela nanti bisa membuktikan kalau omongannya ayahnya Mbak Dela itu nggak seperti itu. Nah kemudian kan tadi yang Mbak Dela rasakan itu sedikit lega. Nah untuk di kehidupannya Mbak Dela, apakah penguatan dari pasangannya tadi itu berpengaruh untuk hidupnya Mbak Dela? Kayak tadi kan berpengaruhnya ke Mbak Dela akhirnya sengaja untuk menunda makan. Nah ketika pasangannya Mbak Dela memberikan penguatan seperti itu, apakah Mbak Dela masih tetap menunda makan atau Mbak Dela sudah ya udahlah itu pikir aja nanti kayak gitu? Masih menunda makan sih. Masih menunda makan. Iya. Iya. Soalnya kan saya kan nggak terlalu kayak seharian full sama pacar saya kan. Jadi saya masih ada keinginan untuk menunda makan aja gitu. Tapi kalau meskipun misal seharian sama pacar saya, kayaknya saya masih kayak sering makan gitu. Oke, dari penguatan pacarnya Mbak Dela nih, Mbak Dela masih menunda makan. Tapi menunda makannya itu karena tetap terpacu ke kalimat tadi, atau memang Mbak Dela sudah nanti aja sudah malas gitu? Lebih besar mana? Lebih berpacu ke ngerepotin itu. Lebih berpacu ke overthinking. Iya. Oke, nah kalau itu tetap ya, maksudnya tetap membuat Mbak Dela berpacu ke overthinking. Nah kalau misal tadi Mbak Dela menyebutkan menonton film, nah kalau menonton film itu apakah Mbak Dela juga masih menunda makan? Kalau menunda makan sih kadang, tapi lebih ke udah lupa gitu sama perkataan saya. Karena saya lebih fokus untuk cerita filmnya gitu kan. Iya. Gitu, jadi bisa tersingkirkan. Itu ketika nonton film ya, jadi fokus ke cerita filmnya. Setelah nonton film itu si hama itu masih sering muncul atau tidak? Kadang enggak sih, soalnya kalau habis nonton film itu kayak saya masih kadang masih emosi, masih sedih sama si film itu, jadi yang lainnya Terbawa alur filmnya gitu. Iya. Kalau terbawa alur film itu biasanya Mbak Dela seberapa lama terbawa alur film? sebentar sih lebihan, mungkin beberapa jam ke depan kadang masih kepikirkan oleh hal tersebut. Beberapa jam kepikiran hama tersebut. Iya. Nah kemudian kalau misalnya Mbak Dela tadi kan langsung cerita ke pasangan, ternyata masih berpacu ke overthinking itu, ke hama itu. Terus juga waktu nonton film itu beberapa jam aja masih terbawa alur filmnya, tapi juga nggak lama itu kembali ke overthinkingnya itu bersama. Nah kalau menurut Mbak Dela, pengalaman lain yang membuat Mbak Dela tidak teringat hama itu tadi, tidak teringat hama itu tadi itu dalam rentang waktu yang lebih lama dari langsung cerita ke pasangannya sama nonton film itu, ketika Mbak Dela ngapain? Yang durasinya lebih lama, tidak ingatnya gitu. Ke nonton film itu sampai 1 hari. Kadang bisa sih, soalnya kan
legend itu jadi kayak masih dan hari-harinya terus itu atau tambahan gas itu kayak masih bisa lama gitu untuk mengingat siapa. Oke, nah dari tadi yang sudah kita obrolkan ya, kalau sekarang saya mengajak Mbak Dela untuk membuat skenario sebuah film. Pemerannya itu antara Mbak Dela dan si Hama. Kira-kira apa yang akan Mbak Dela lakukan untuk anggap saja si Hama ini musuhnya Mbak Dela ya. Apa yang akan Mbak Dela lakukan untuk memusnahkan musuhnya Mbak Dela ini? Kalau memusnahkan yang musuhnya kan nggak bisa. Ya. Paling saya mencoba melawan dan untuk lebih kayak mengupgrade diri dan membuktikan bahwa saya bisa kayak memungkinkan itu dengan kemampuan saya sendiri. Meskipun kemampuan nonton film. Oke, jadi Mbak Dela suka nonton film ya. Nah, di sini kita maksudnya membuat skenario itu, bayangkan Mbak Dela itu menjadi aktris di salah satu film yang Mbak Dela perankan, dan peran utamanya itu Mbak Dela, kemudian ada si Hama itu. Jadi Mbak Dela bayangkan Mbak Dela ada di satu film itu yang ingin membasmi si Hama itu. Saya ingin mendengar skenario bebas dari Mbak Dela ya, bagaimana Mbak Dela membuat alur dari film tersebut dengan tokoh Mbak Dela dan si Hama. Sekarang saya meminta Mbak Dela untuk menutup mata dan mulai untuk membuat skenario dari film tersebut. Sekalian tutup mata aja atau tutup mata sekalian saya kayak ngobrol. Tutup mata dan sekalian diceritakan gimana nanti alur filmnya itu. Mungkin kalau saya sih nggak bakal gitu. Kesannya saya akan nonjok sih. Kayak ada rasa sebel gitu loh, sebel sama si Hama itu kayak ibaratnya itu sosok yang mengempati saya gitu loh Kak. Jadi ingin saya kayak tonjok, kayak saya pukul, kayak ibaratnya atau enggak saya masuk ke dunia game gitu ya kan, di atas kayak ada nyawa gitu lah. Nah si Hama itu saya tonjok, saya pukul nyawanya kan tinggal kayak merah habis gitu kan. Jadi si Hama itu kayak tumbang, jadi ya itu tonjok sampai habis, sampai biru sampai merah di badan dia gitu. Itu cukup kan? Betul. Nah, sekarang Mbak Dela boleh buka mata. Nah, dari skenario yang sudah Mbak Dela buat barusan ya, Mbak Dela ingin menonjok kayak nyawanya sampai merah gitu, sampai habis nyawanya. Nah, kira-kira menurut Mbak Dela penonjok itu menggunakan apa untuk membasmi si Hama? Tenaga dalam. Oke, tenaga dalam ya. Kalau kita tarik ke keresahannya Mbak Dela tadi, kira-kira nih tenaga dalamnya itu berupa apa dan seperti apa? Kayak membuktikan bahwa saya itu bukan beban. Oke, membuktikan kalau Mbak Dela bukan beban. Kemudian dan membayang udah jadi. oke, kan ini membuktikan ya, Mbak Dela membuktikan kalau bukan beban gitu. Nah, kan ininya itu kira-kira Mbak Dela membuktikan kalau Mbak Dela itu bukan beban, Hama ini musnah nggak? Kalau sekarang, Kalau sekarang kayak belum ya. Tapi saya terpacu sama omongan cowok saya. Kalau saya tuh kalau harus mengupgrade diri dan kayak cari uang, cari kerja buat kan kalau itu kan biasanya sih harusnya kayak diem gitu kan. Iya kan. nah itu kan kalau perkataan
Dan tapi keresahan itu kan pasti akan tetap ada sampai Mbak Dela bisa membuktikan kalau Mbak Dela itu bukan beban. Nah, menurut Mbak Dela, selain itu yang bisa memusnahkan keresahan, memusnahkan hama sekarang itu apa? Sekarang itu ya nggak peduli dengan hama, meskipun ada saya nggak peduli. Kalau sekarang ya. Oke, nggak peduli dengan hama ya. Juga Mbak Dela tadi ingat nggak apa kata orang-orang di sekitar Mbak Dela tentang hama itu? Kayak bukan dari diri, memang bukan dari saya, kayak dari orang yang ngomong gitu kayak gitu. Yang menyebabkan hama itu, seseorang yang menyebabkan hama itu ya. Nah, berarti menurut Mbak Dela kira-kira yang bisa memusnahkan hama itu sekarang? Kalau sekarang sih masih belum kepikiran ya, tapi ada sih kayak sekali itu kalau ya itu nggak, saya nggak peduli dengan kehadiran sih. Oke, Mbak Dela menyebutkan tidak peduli dengan kehadiran si hama tersebut. Nah, Mbak Dela bisa memperkuat itu dengan apa yang tadi Mbak Dela sudah sampaikan dan apa yang orang-orang sekitar Mbak Dela yang sudah menyampaikan tentang hama itu tadi. Mbak Dela masih mengingatkan sedikit, oke. Kemudian dari Mbak Dela gimana sekarang? Ada pandangan baru nggak tentang dirinya Mbak Dela? Kalau saya jawab, saya nggak memikirkan gitu, bisa ingat sih ya. Bisa. Tapi yang saya maksud tadi kan Mbak Dela bilangnya, Mbak Dela melihat diri Mbak Dela sendiri itu seperti beban. Kalau sekarang Mbak Dela melihat diri Mbak Dela itu sebagai apa? Dia sih sebagai yang Benar sih, sebagai orang yang bukan. Nah, Mbak Dela sudah memandang diri Mbak Dela sebagai seseorang yang bukan beban. Kalau saya minta Mbak Dela untuk membuat cerita baru dari Mbak Dela, kira-kira ceritanya itu seperti apa? Kan kalau tadi dulunya Mbak Dela menyebutkan kalau Mbak Dela itu sebagai beban, dan Mbak Dela itu kalau nggak mengundang makan akhirnya akan merepoti dan juga menambah beban dari Mbak Dela. Nah, kalau sekarang kan Mbak Dela sudah melihat kalau diri Mbak Dela itu bukan beban. Nah, sekarang coba Mbak Dela untuk menulis ulang atau membuat cerita baru ya untuk diri Mbak Dela sendiri, itu kira-kira seperti apa? Saya ungkapin aja ya. Ya, Itu karena saya ulang dari awal. Yang pertama, saya bukan beban. Dan ini memang kesalahan si hama yang harusnya belum mengusahakan pendidikan saya. Nah, seperti itu. Terus juga yang menyebabkan saya diambil asuh anak saya dan itu memang bukan saya, bukan sama saya, bukan saya yang mau di posisi ini ya, kayak gitu. Jadi dengan pemikiran saya ini mungkin kayak kedepannya saya setelah posisi ini saya akan lebih kayak berpikir seperti itu dan lebih keras makanya. Soalnya kan kalau sakit pun kan nanti tambah merepotkan kayak gitu. Mbak Dela sudah membuat narasi baru nih ya tentang Mbak Dela. Nah, sekarang saya ingin memberikan Mbak Dela tugas untuk mencatat nih setelah sesi ini, setelah Mbak Dela keluar dari ruangan ini, mulai saat itu sampai pertemuan kita
hama itu datang itu dalamnya berapa kali dan ketika apa. Kemudian seberapa lama Mbak Dela bisa mengatasi hama itu tadi. Jadi dari narasi baru yang sudah Mbak Dela buat tadi, Mbak Dela bisa gunakan itu untuk mengusir si hama ini. Jadi dalam waktu saya, iya betul. Nah, jadi dalam berapa lama diri Mbak Dela itu bisa mengusir si hama, nanti Mbak Dela catat ya. Karena kita Mbak Dela sudah tahu menulisnya? Sudah. Nanti kalau saya hubungi lagi ke ibu, ke kakaknya dulu ya? Ya boleh. Oke, karena kita ada keterbatasan waktu ya, jadi kita akhiri sesi hari ini. Saya akan menyimpulkan dari pertemuan kita hari ini yang tadi Mbak Dela mengalami keresahan yaitu overthinking, cemas semenjak ayahnya Mbak Dela itu telepon dan mengatakan kalau Mbak Dela itu harus memahami ekonomi keluarganya, ekonomi ortunya, padahal Mbak Dela itu sudah mencoba memahami gitu ya. Kemudian yang kedua, Mbak Dela itu tidak boleh menjadi bebannya kakaknya dengan pergi-pergi atau dengan beli-beli gitu ya. Nah dari situ akhirnya Mbak Dela ingin mengungkapkan, tetapi Mbak Dela tidak bisa mengungkapkan kalimat yang akan Mbak Dela ungkapkan. Jadi Mbak Dela akhirnya menimbulkan overthinking dan cemas itu. Kemudian Mbak Dela juga tadi sudah memberikan nama dari keresahannya itu sebagai hama ya. Nah dari hama itu Mbak Dela akhirnya memiliki pandangan baru bahwa yang sebenarnya hama inginkan itu untuk menjadi Mbak Dela lebih buruk gitu ya. Nah dari situ Mbak Dela akhirnya membuat narasi baru tentang dirinya Mbak Dela bahwa Mbak Dela ini bukan seperti beban, tetapi seharusnya yang merasa menjadi beban itu ayahnya Mbak Dela yang sudah mengatakan hal itu tadi. Oke, karena dan tadi sudah diberikan penugasan ya untuk minggu selanjutnya kita akan melakukan pertemuan lagi hari apa Minggu depan gitu ya, Kak, bisa nggak kayak webinar 7 hari gitu? boleh minggu depan untuk hari dan jamnya menyusul kita ngobrol lewat WhatsApp atau sekarang saja ditentukan? Nanti aja. Via WhatsApp saja ya. Oke, kita akan menentukan pertemuan selanjutnya via WhatsApp ya Mbak Dela. Dan karena kita berbatasan waktu, kita akhiri sesi konseling hari ini. Terima kasih Mbak Dela sudah mau bekerja